Untuk memperoleh paten bagi penemuan memerlukan perhatian khusus terhadap hal penting yang berkaitan dengan uraian penemuan atau kreasi tersebut, mencakup siapa penemunya, pemeliharaan dokumentasi yang baik, penetapan kapan permohonan paten akan diajukan, akibat dari publikasi dan uraian secara lisan, kerahasiaan dan keharusan untuk mematenkan atas nama industri yang mensponsori risetnya, bahasan klinis, dan persetujuan pemindahan bahan. Jadi ini dilema juga, kadang-kadang hanya terlambat mendaftarkan di kantor paten, temuan yang bersangkutan bisa sudah diklaim oleh orang lain. Nah, kita juga punya keprihatinan bahwa produk lokal, kearifan lokal kita diaku dipaten oleh negara lain, contohnya tempe kalau nggak salah apakah dari Jepang, kemudian rendang itu diklaim oleh Malaysia, batik untuk kita diakui oleh WHO sebagai warisan tradisionalnya kita, tidak bisa diklaim oleh bangsa lain, tapi masih banyak istilahnya geografis itu yang harus dilindungi ya, karena begitu banyak produk-produk lokal kita, budaya lokal kita yang mungkin kita nggak sempat mematenkan, itu diakui oleh negara atau bangsa lain. Bila lembaga yang bersangkutan tidak menaruh minat atas penemuan yang dilakukan oleh pegawainya, maka dapat direkomendasi agar hak atas kekayaan intelektual tersebut dialihkan kepada penemunya. Namun bila lembaga mengharuskan pegawainya melaporkan penemuannya, maka komisi HQ dari lembaga tersebut dapat memeriksa kebaruan, kegunaan, dan kejelasan secara konfidensial. Penemu adalah orang yang berkontribusi atas terciptanya penemuan itu. Penetapan penemu dilakukan oleh ahli hukum hak atas kekayaan intelektual setelah memeriksa fakta yang muncul dalam uraian penemuan atau hasil wawancara perorangan yang mengisi pengajuan paten. Penemu diwajibkan untuk mengungkapkan sepenuhnya atau sejujurnya seluruh fakta permohonan paten, terutama individu yang berperan dalam penemuan itu. Begitu juga publikasi yang berhubungan dengan penemuan itu. Pengisian usulan paten yang tidak lengkap, ada yang dihilangkan atau ditambahkan, hal yang tidak benar dapat mengakibatkan ketidakberlakuan hak paten. Bagaimanapun juga penetapan awal tentang penemu muncul pada saat pegawai tersebut melaporkan penemuannya. Formulir uraian penemuan akan menanyakan secara spesifik nama penemu dan penjelasan tentang peran dari penemuan tersebut, tepatnya aktivitas dan kreativitas apa yang diberikan pada penemuan tersebut. Penemu adalah orang yang berperan dalam pengkonsepsian atau pengembangan prosedur lengkap yang memungkinkan penemuan itu dicapai, dan orang yang berperan dalam mempraktekkan atau melaksanakan hasil pengembangan di atas yang menghasilkan penemuan. Bagi penemu tidaklah perlu memahami ide utama atau bagian terbesar dari ide, selama peran dalam konsepsi atau penjabarannya ditunjukkan dalam bentuk nyata dan intensif, dalam arti memenuhi kriteria kebaruan, kegunaan, dan kejelasan. Penemu dianggap membagi sama perannya dalam penemuan, tentunya terhadap royalti penemuan, kecuali ada persetujuan tertulis yang menyatakan lain. Jadi royalti itu adalah hak yang diperoleh dari si penemu berdasarkan jumlah produksi atau pemasaran. Jadi kalau pencipta lagu mendapat royalti, artinya setiap keping lagu yang terjual dia mendapat sejumlah fee, bayaran. Oleh karena itu kalau dibajak ini sama saja dengan menyengsarakan seniman ya, kalau itu mencakup dengan lagu. Dokumentasi penemuan menjadi sangat penting bila diperlukan fakta dan data pembuktian mengenai tanggal penemuan paling awal, hak institusi atau penemu. Kemudian sehingga sangat penting untuk menjaga rincian dan buku catatan laboratorium secara saksama setiap saat. Jadi ini dikenal apa yang disebut logbook ya. Nah, ini juga diterapkan bagi para perekayasa, bagi para insinyur, bagi para dosen, peneliti, itu wajib membuat catatan keahlian atau engineering
apa yang dilakukan untuk memelihara kemampuannya dia yang disebut Continuous Development Program atau program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Termasuk saya juga sebagai insinyur dan dalam konstruksi juga harus membuat catatan dan dilaporkan untuk mendapat nilai kumulatif kredit ya. Jadi kalau di konstruksi SKPK Satuan Kredit Pengembangan Keprofesian, kemudian di keinsinyuran juga ada satuan kreditnya, dan itu dari logbook tadi diterjemahkan menjadi laporan teknis atau ada formnya untuk dapat penilaian KUM ya. Catatan itu harus diberi tanggal 1 minute again. dan penemuan dan dibaca, ditandatangani, disahkan oleh 2 orang yang mengerti dalam bidang itu. Sebagai riset dikemukakan bagaimana belang pengembangan ide dicatat secara seksama tiap tahap pengembangan penemuan, diberi tanggal dan dilengkapi saksi. Korespondensi tentang penemuan ini, bahan pembelian bahan, model, gambar yang dibuat selama penelitian perlu diarsip dengan baik. Dunia paten ketepatan waktu, 1 paten dilaporkan dan dipresentasikan ke publik secara substansial akan mempengaruhi cakupan kualitas strategi proteksi paten di dunia luas. Publikasi artikel, abstrak, poster, dan presentasi lisan ke industri atau penemuan ilmiah bisa atau tidak menyebabkan kehilangan hak paten di negara ini atau negara lain. Kehilangan hak paten di negara lain tergantung pada sejauh mana informasi dibuka sehingga memiliki